Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan terus rasanya kayak, aduh ini apaan, isinya cuma jargon yang ribet. Nah tenang aja, di sini kita bakal coba robohin tembok itu bareng-bareng. Kita akan bedah mesin inti yang sebetulnya bikin sebuah perusahaan itu berharga. Dan kuncinya cuma ada di beberapa angka sederhana, tapi wow, dampaknya luar biasa. Oke, jadi pertanyaan besarnya kan ini. Harga saham di pasar tuh kadang kelihatannya acak banget ya, naik turun kayak misterius gitu. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada beberapa mesin penggerak utama. Di pembahasan kali ini kita akan kerja mundur. Kita mulai dari ujungnya, harga saham di pasar, terus kita telusuri balik sampai ke akar-akarnya, yaitu keputusan-keputusan kecil sehari-hari di dalam perusahaan itu. Dan inilah filosofi kita kali ini. Kita nggak akan pusing sama puluhan atau ratusan rasio yang ada. Anggap aja kita lagi ngebangun gedung. Kita nggak akan langsung mikirin warna cat atau model jendelanya, enggak. Kita bakal fokus ke kerangka bajanya dulu, fondasinya. Jadi kita cuma akan lihat beberapa rasio paling vital yang benar-benar ngasih kita gambaran utuh soal sehat atau enggaknya sebuah perusahaan. Oke, siap? Untuk bisa ngerti mesin ini, kita harus mulai dari paling atas. Kita harus lihat nilai perusahaan dari kacamata orang yang paling berkepentingan. Siapa lagi kalau bukan pemiliknya? Nah, ini dia rapornya. Return on Equity, atau biasa disingkat ROE. Anggap aja ini nilai rapor paling akhir buat para pemilik. Kenapa? Karena angka ini ngejawab satu pertanyaan super penting. Oke, dari setiap rupiah yang saya tanam di perusahaan ini, berapa rupiah keuntungan sih yang balik lagi ke saya setiap tahun? Simpel kan? Nah, disinilah letak keajaibannya. Harga di pasar itu sebenarnya hasil dari, ya semacam tarik-menarik antara dua hal. Di satu sisi, ada apa yang bisa dikasih sama perusahaan, yaitu ROI tadi. Di sisi lain, ada apa yang diminta sama pasar atau investor. Logikanya gampang. Kalau perusahaan Anda bisa ngasih lebih dari yang diminta pasar, ya jelas, nilainya bakal naik. Orang-orang bakal berebut. Oke, jadi kalau ROE itu rapor akhirnya, pertanyaannya apa yang bikin nilainya bagus atau jelek? Nah, untuk itu kita harus turun ke ruang mesinnya perusahaan. Di sana, kita bakal nemuin ada dua tuas utama yang ngendaliin segalanya. Dan inilah mesinnya. Namanya Return on Total Assets atau ROTA. Gini bedainnya. Kalau ROI tadi kan rapor buat pemilik ya. Nah, ROTA ini lebih fundamental. Dia nggak peduli duitnya dari mana, mau dari utang atau dari pemilik terserah. Pertanyaan ROTA itu cuma satu dan sangat jujur. Hey, dengan semua aset yang kamu punya, gedung, mesin, uang kas, seberapa jago kamu ngubah itu semua jadi keuntungan? Ini soal efisiensi murni. Dan bagian terbaiknya, mesin super canggih ini ternyata cuma dikendalikan oleh dua tuas. Cuma dua. Ini dia kedua tuasnya. Simpel banget. Pertama, margin laba. Gampangnya, dari setiap penjualan berapa persen sih untungnya? Kedua, perputaran aset. Ini soal seberapa kerja keras aset-aset Anda. Asetnya nganggur aja atau produktif banget ngasilin penjualan. Nah, semua bisnis di dunia ini pada dasarnya adalah soal kombinasi dua tuas ini. Contohnya keren banget di sini. Coba lihat, distributor sama industri berat, rotanya bisa sama-sama bagus 15%. Tapi caranya beda total. Distributor kan untungnya tipis per barang. Tapi, barangnya keluar masuk cepet banget. Perputaran asetnya tinggi. Bandingin sama industri berat. Sekali jual untungnya tebel banget. Tapi perputarannya lambat. Dua jalan yang beda, tujuannya bisa sama. Keren kan? Oke. Sampai sini mungkin Anda mikir, ini rasio-rasio keren. Tapi angkanya dapat dari mana? Pasti dari laporan keuangan yang bikin pusing itu ya. Nah, itu dia. Kita nggak perlu lihat yang rumit-rumit. Kita bisa pakai sebuah cetak biru yang super sederhana. Anggap aja ini cara kita menyederhanakan neraca keuangan. Kita buang dulu semua detail kecil yang bikin pusing, dan kita fokus ke 5 kotak paling dasar yang sebenarnya jadi fondasi semua bisnis. Konsep neraca itu sebenarnya cuma cerita dua sisi. Sisi pertama, sumber dana, duitnya datang dari mana? Sisi kedua, penggunaan dana, duitnya dipakai buat apa? Dan keduanya harus selalu sama, balance. Makanya namanya balance sheet. Nah, ini dia cetak buru 5 kotaknya. Semua yang ada di neraca keuangan pasti masuk ke salah satu dari 5 ini. Di sisi penggunaan dana, kita cuma bedain aset buat jangka panjang, kayak pabrik, sama aset buat operasional harian, kayak stok barang. Di sisi sumber dana, kita bedain duit dari pemilik, utang jangka panjang, sama utang jangka pendek. Udah, itu aja. Gampang kan?
Oke, sekarang bagian paling serunya. Kita bakal sambungin semua titik-titik yang udah kita bahas. Kita akan lihat gimana caranya keputusan kecil di gudang atau di kasir itu bisa nyambung terus jadi sebuah rantai sampai akhirnya nentuin harga saham perusahaan. Yuk kita lihat alurnya. Dan inilah dia rantai nilai secara lengkap. Lihat alurnya dari bawah ke atas. Anda ngatur biaya buat dapat margin laba, dan Anda ngatur aset supaya perputaran asetnya kencang. Dua hal tadi digabungin, jadilah ROA, mesin utama perusahaan. Dari situ, cara Anda ngatur utang akan mengubah ROA jadi ROE, si rapor buat pemegang saham. Dan puncaknya, pasar ngelihat ROE Anda ngebandingin sama maunya mereka dan boom! Jadilah nilai pasar Anda. Semuanya nyambung. Jadi apa poin utamanya? Poinnya adalah, ini semua bukan sekedar angka-angka di atas kertas, bukan teori. Setiap angka ini adalah cerminan dari keputusan nyata. Waktu manajer gudang mikirin cara ngurangin stok barang, atau waktu tim marketing mutusin buat naikin harga, mereka itu sebenarnya lagi narik salah satu dari tuas-tuas yang kita bahas tadi. Dan efeknya, itu akan terasa sampai ke harga saham. Nah, sekarang Anda punya kacamata baru. Jadi, lain kali Anda lihat bisnis apapun, mau itu perusahaan teknologi raksasa atau warung kopi favorit Anda, coba deh tanya ini di kepala Anda. Gimana ya dia mainin dua tuas ini? Apakah dia jago di margin atau jago di perputaran? Cerita apa yang ada di balik kedua tuas itu? Karena disitulah pemahaman bisnis yang sesungguhnya dimulai.